Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama The Nalagume. Oke, di video kali ini Mama akan cerita tentang cerita rakyat. Jadi Mama akan ngedongeng untuk kalian semua. Oke, cerita rakyat yang akan Mama ceritain di video kali ini yaitu cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Timun Mas ini adalah cerita dari tanah Jawa, tepatnya dari Jawa Tengah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Let's go! Pada sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini adalah seorang perempuan tua yang hidup sebatang kara atau sendirian. Mbok Srini ini sangat ingin memiliki seorang anak. Ia menginginkan anak tersebut untuk merawat dirinya karena ia semakin hari semakin mulai menua. Namun hal ini sepertinya mustahil ya kawan, karena Mbok Srini tidak mempunyai seorang suami. Nah, setiap hari Mbok Srini selalu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah-tengah hutan, Mbok Srini bertemu dengan seorang raksasa yang terlihat sangat menyeramkan. Tubuh raksasa ini sangat tinggi, bahkan melebihi tinggi pohon ya. Kulitnya dipenuhi dengan bulu-bulu yang kasar. Di mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Melihat ada seorang raksasa, Mbok Srini sangat ketakutan. Tubuhnya perlahan mulai gemetar melihat makhluk yang sangat besar itu. Nah, raksasa itu berkata dengan suara yang sangat menyeramkan. Hai perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu karena kamu sudah terlalu tua. Dagingmu sudah keras dan rasanya tidak enak. Aku datang ke sini untuk memberikan sesuatu kepadamu. Raksasa itu kemudian memberikan beberapa butir benih tanaman. Kemudian ia berkata, Jika kamu menginginkan seorang anak, tanamlah biji timun tersebut. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, saat anak itu sudah dewasa, kamu harus mengembalikannya kepadaku agar aku dapat menyantapnya. Apakah kamu mau? tanya raksasa tersebut. Mbok Srini bingung pastinya ya kawan. Bagaimana mungkin dia bisa memperoleh seorang anak dari menanam timun? Lalu ketika anak itu benar ada dan dewasa, bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada raksasa tersebut untuk dimakan? Dia akhirnya kebingungan, tapi karena tekadnya untuk memiliki seorang anak itu sangat besar, sehingga tanpa memikirkan bagaimana kelak, dia akhirnya menerima tawaran raksasa tersebut. Baik raksasa, aku akan menanam benih timun tersebut dan akan mengembalikannya padamu saat dia dewasa, kata Mbok Srini. Setiba di rumah, Mbok Srini melakukan sesuai dengan petunjuk raksasa tadi. Ditanamlah benih-benih yang diberikan kepadanya tadi itu. Tiba-tiba keesokan harinya, benih tersebut sudah mulai tumbuh dan menjadi tanaman mentimun yang sangat sehat dan memiliki buah yang sangat besar. Nah, jika buahnya terkena sinar matahari nih ya kawan, warnanya itu akan bersinar seperti emas. Namun anehnya, timun tersebut hanya memiliki satu buah timun. Jadi ya tumbuhnya cuma satu aja kawan. Nah, saat timun tersebut makin besar dan memiliki berat yang berlebih, Mbok Srini akhirnya membawa pulang ke gubuk timun tersebut. Terkejutnya Mbok Srini ketika membuka dan membelah mentimun itu, karena di dalamnya berisi seorang bayi perempuan kawan. Nah, betapa senangnya tuh Mbok Srini pastinya. Tidak pernah terbayangkan olehnya akan memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun yang berwarna keemasan, akhirnya Mbok Srini memberi nama anak itu dengan nama Timun Mas. Keesokan harinya nih kawan, Mbok Srini pergi nih ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sana Mbok Srini bertemu kembali dengan raksasa tersebut. Engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya denganku. Ujar raksasa. Mbok Srini bingung dan bertanya, bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi? Dan juga Mbok Srini nggak mau menyerahkan bayi itu. Tidak usah bingung perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya anak itu akan menjadi santapanku. Ujar raksasa itu menjelaskan.
Baiklah raksasa, aku akan merawat anak ini hingga berumur 17 tahun dan menganggapnya sebagai anakku, ujar Mbok Srini. Timun Mas tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat baik hati dan juga cantik jelita. Kulitnya kuning langsat dan tubuhnya tinggi semampai. Ia memiliki rambut yang hitam berkilau. Semakin hari kecantikannya semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin loh. Dia sering banget membantu ibunya. Dia selalu menemani ibunya untuk mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Srini semakin takut untuk kehilangan Timun Mas pastinya. Ia sangat menyayangi Timun Mas. Ia tidak ingin memberikan Timun Mas hanya untuk dijadikan santapan raksasa. Tahun demi tahun terus berganti nih. Kini Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah tiba waktunya untuk raksasa itu mengambil kembali Timun Mas dari Mbok Srini. Kemudian Mbok Srini menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Ternyata itu adalah suara langkah kaki dari si raksasa. Si Mbok Srini mulai gemetar dan ketakutan. Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah engkau janjikan sebelumnya? Teriak raksasa itu. Ia sedang mandi di kali raksasa. Tubuhnya sangat bau, pasti engkau tidak akan mau memakannya, kata Mbok Srini. Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali lagi, ia sudah siap untuk kubawa ke hutan. Kata raksasa itu seolah bernegosiasi. Tentu saja raksasa, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Mbok Srini. Setelah itu, pergilah raksasa untuk kembali ke hutan. Mbok Srini dan Timun Mas merasa lega dan tenang. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu, raksasa itu datang kembali. Mereka tetap tidak ingin melepaskan dan juga berpisah. Jadi, Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini, ia bersembunyi di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hai perempuan tua, aku kembali menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu. Teriak si raksasa. Maaf raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Jika kau datang lebih pagi lagi, kau mungkin akan bertemu dengan dia, ujar Mbok Srini. Dengan setengah marah, raksasa itu menjawabnya dengan teriak. Baiklah, ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak juga kau serahkan kepadaku, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Mbok Srini sangat ketakutan pastinya dan bingung dengan ancaman raksasa tersebut. Ia sungguh tidak rela kalau anak perempuannya yang sangat cantik ini menjadi santapan raksasa yang kejam itu. Melihat keadaan ibunya yang sangat bingung, Timun Mas berkata, Bu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu. tentu saja Mbok Srini tidak akan memberikan anak semata wayangnya kepada raksasa tersebut. Terlebih lagi hanya untuk jadi santapan raksasa itu. Dia akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa dari raksasa jahat itu. Ibu akan mencoba melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, ujar Mbok Srini. Keesokan harinya, Mbok Srini pergi menemui seorang kakek yang sakti yang tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan juga sepotong terasi. Nah, seminggu kemudian raksasa ini kembali datang lagi ke rumahnya Mbok Srini. Kali ini si raksasa sudah tidak bisa menahan emosinya itu. Kakinya yang besar dihentak-hentakannya ke tanah sehingga di sekeliling tempat tinggal Mbok Srini menjadi bergetar. Cepat, serahkan anakmu atau akan kuhancurkan rumahmu. Kalau perlu, akan kuhancurkan pula dirimu. Aku sudah sangat lapar. Teriak raksasa yang sedang marah dan kelaparan. Maaf raksasa, anakku sudah berangkat berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan ke tempat tinggalmu. Timun Mas sudah ada di sana, kata Mbok Srini berbohong. Ketika itu Timun Mas keluar melalui pintu belakang. Dia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung. Namun ketika akan kembali ke hutan, ternyata si raksasa ini melihat Timun Mas yang sedang berlari dari belakang rumahnya. Tanpa pikir panjang, raksasa tersebut akhirnya mengejar Timun Mas. Nah, meskipun panik, Timun Mas tetap ingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah-buah yang sangat besar.
Karena kelaparan, raksasa itu akhirnya memakan mentimun-mentimun di ladang tersebut. Setelah merasa kenyang, ia kembali mengejar timun mas. Perutnya yang kekenyangan membuat gerak langkah raksasa tersebut menjadi lambat. Namun, raksasa itu tetap berusaha mengejar timun mas karena langkah kakinya yang panjang. Awas kau timun mas, akan kuhabisi kau kalau tertangkap. Ujar raksasa itu ketika raksasa itu sudah hampir mendekati timun mas, ia mengingat perintah ibunya, yaitu melemparkan sebuah duri. Timun mas segera melemparkan duri tersebut, kemudian duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Nah, hutan bambu tersebut membuat langkah raksasa menjadi lambat. Selain itu, tubuhnya penuh dengan luka karena tertusuk batang bambu. Hanya segini saja kemampuanmu, kau tidak akan bisa melawanku timun mas. Teriak si raksasa. Ternyata raksasa itu tidak menyerah, ia tetap mengejar timun mas. Justru, raksasa tersebut malah menjadi lebih marah. Ia berlari mengejar timun mas dengan sekuat tenaganya. Karena raksasa semakin dekat dengan timun mas, akhirnya timun mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang sangat luas. Meskipun begitu, raksasa itu mencoba berenang untuk mengejar timun mas. Aku akan tetap mengejarmu timun mas. Ujar raksasa sembari berenang. Ia berhasil menyeberangi lautan tersebut, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah karena dia berlari dan juga berenang. Akan tetapi, raksasa itu terus mengejar timun mas, meskipun sudah sangat kelelahan. Kemudian timun mas kembali melemparkan sesuatu. Kali ini ia melemparkan sepotong terasi. Nah, kemudian terasi tersebut berubah menjadi area lumpur hisap. Ketika menginjak lumpur tersebut, raksasa tidak bisa bergerak dan mulai terhisap oleh lumpur itu. Raksasa berteriak meminta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tolong aku, Teriak raksasa. Tubuh raksasa yang besar itu pun tidak mampu melawan hisapan lumpur. Karena sudah sangat kelelahan, akhirnya raksasa itu pun mati terhisap lumpur. Maka tamatlah sudah riwayat raksasa yang jahat itu. Setelah terbebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Srini akhirnya kian membaik. Setelah beranjak dewasa, Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepada Timun Mas. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Timun Mas dan Mbok Srini kemudian diboyong oleh pangeran itu ke istananya. Pada akhirnya mereka hidup bahagia bersama selamanya. Oke, itu dia akhir dari cerita rakyat Timun Mas. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita rakyat Timun Mas ini adalah mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus berani menghadapi kejahatan dan juga permasalahan di sekitar. Seperti Timun Mas yang berani menghadapi seorang raksasa yang jahat. Timun Mas ini ada beberapa versi, jadi buat kalian semua yang pernah dengar versi lain dari yang Mama ceritain, boleh komen di kolom komentar ya, kita cerita bareng. Atau ada juga cerita yang kurang ataupun yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Oke, untuk kawan-kawan semua yang pengen diceritain cerita rakyat apa lagi nih di video berikutnya, boleh komen di kolom komentar ya, nanti Mama akan ceritain dongengnya. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa dukung terus Nalagume ya, biar kita bisa terus semangat bikin video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Nah, jangan lupa di subscribe ya, di like dan juga di share. Dan jangan lupa juga di klik tombol loncengnya, supaya kawan-kawan tahu ada video baru dari The Nalagume. Oke, segitu dulu. Bye-bye.